Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan sang ibu di mana bayinya tertukar di Rumah Sakit Bogor. Ada Ibu Siti Maulia bersama kuasa hukumnya Pak Rusdi Ridho. Assalamualaikum, selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Baik, Nah baik, suara saya jelas ya Ibu, Bapak? iya terdengar jelas. Baik, baik. Bu Siti mungkin ini bisa dijelaskan lagi Bu, kok bisa baru tahu bayinya tertukar setelah 1 tahun ini Bu? Dari awal juga emang udah ngerasa bahwa bayi itu bukan milik saya. Seperti itu, Bu. Terus ada lagi pas datang ke rumah, suster dua orang datang ke rumah itu, ya itu yang semakin memperkuat kegelisahan hati saya. Jadi memang dari awal pulang dari rumah sakit ketika habis melahirkan Ibu sudah merasa janggal gitu ya? Betul, merasa janggal bahwa saya pulang tuh bawa anak saya atau bukan, apa bayi orang. Apa kejanggalan yang spesifik yang Ibu rasakan gitu? Kenapa Ibu bisa merasa bahwa ini kayaknya bukan anak saya deh? Ya dari hati ya, kenapa hati itu nggak nerima gitu. Terus dari fisik juga ada perbedaan dari pas awal saya nerima bayi saya, terus hari ketiganya udah berbeda gitu ya. Pas hari ketiga aja langsung lihat fisik dan emang batin nggak, hati sama batin tuh nggak nerima gitu ya. Udah langsung janggal bahwa si bayi ini bukan anak saya. Inilah kekuatan ibu gitu ya, begitu kuat. Tapi setelah itu ibu merasa janggal, merasa hal seperti itu, langsung lapor ke rumah sakit atau seperti apa? Langsung Apa melaporkan tanggapan ke rumah sakit, Bu? ya, tanggapan rumah sakit seperti itu, dia mengelak bahwa ketukar bayi itu tidak hanya ketukar gelang aja, pihak rumah sakit seperti itu. Tapi pada saat itu tidak menawarkan DNA. Tidak. Jadi DNA baru ditawarkan ketika pada baru-baru ini gitu. Ya, Inisiatif dari keluarga dan kuasa hukum. Oh begitu. Jadi dan kenapa akhirnya sekarang ibu melaporkan lagi ke rumah sakit begitu setelah 1 tahun ini? Oh, bukan dari awal ya Bu ya, maksudnya dari awal sudah melaporkan, cuman pihak rumah sakit nggak ngerespon. Terus saya gundah terus hati saya sampai saya ketemu sama suster senior rumah sakit, ya beliaulah yang menyambungkan saya ke rumah sakit lagi, ya sampai melakukan tes DNA juga, sampai udah tertera hasil DNA negatif, itu si bayi itu bukan darah daging saya. Ya sampai belum ada titik terang sampai sekarang untuk Menukar. membuka buat si pasien si B untuk minta DNA. Oh jadi pasien yang ibu yang satunya lagi nggak mau tes DNA? Betul. Kenapa? Apa ibu tahu alasannya? Apa disampaikan begitu? Tidak, saya tidak mengetahui masalah itu ya. Tapi ibu mencoba menghubungi secara pribadi? Pas setelah beliau tidak mau mengatakan DNA, saya tidak pernah menghubungi mereka lagi. Saya menguasakan ke kuasa hukum saya aja gitu. Tapi ini dengan jenis kelamin yang sama ya Bu ya anaknya? Baik, lalu mohon maaf Ibu, saya penasaran, maksudnya bagaimana perasaan Ibu ketika akhirnya mengetahui bahwa tes DNA menunjukkan bahwa itu bukan anak Ibu? Ya perasaan saya sih gimana ya, saya sih ya udah kesininya mah udah campur aduk, depresi juga ya, bahwa keyakinan saya itu sama feeling dan ibaratnya batin saya itu benar dengan kejanggalan hati saya itu bahwa si bayi ini bukan bayi saya itu ya. Sampai sekarang juga saya tetap pikiran kalau misalnya sampai belum ketemu anak saya, tetap masih gundah, masih campur aduk, masih depresi lah, stres. Tapi Ibu tetap sayang sama anak yang ada di Ibu sekarang? Tetap masih sayang banget. Beliau itu sama seperti anak saya sendiri,
ya emang dia saya dari bayi ya merawat dia, tidak dibeda-bedakan. Walaupun saya udah mengetahui bahwa dia bukan bayi saya, tetap saya malah melebihi kasih sayang daripada anak saya ke beliau. Tapi Ibu terakhir berarti melihat bayi kandung Ibu saat di rumah sakit setelah melahirkan. Betul. Jadi terakhir itu, Bu. Terakhir dan kedua waktu pas saya kunjungan ke rumah si pasien B. Berarti dengan adanya tes DNA dan itu hasilnya menunjukkan bahwa anak Ibu yang sekarang bukan anak kandung gitu ya, bukan darah daging gitu ya. Adakah dari rumah sakit bertanggung jawab akan menukar bayinya begitu? Ya, Oh, mungkin Mbak. kuasa hukum boleh berbicara, Pak, silakan. Ya, yang harus digarisbawahi bahwa ada kesalahan prosedur Yes. SOP rumah sakit ya. Hmm. Jadi rumah sakit tidak bisa menyalahkan Bu Siti kenapa baru 1 tahun, bukan. Karena Ibu Siti sudah melaporkan kepada salah satu tenaga kesehatan dan tidak ada komunikasi dan koordinasi tenaga kesehatan dengan pihak manajemen. Dan saya rasa pihak manajemen juga harusnya sudah tahu seperti itu karena ada potensi tertukarnya bayi seperti itu. Jadi bukan 1 tahun Bu Siti mendiamkan, tidak seperti itu. Bu Siti mencari informasi ke sana kemari seperti itu. Jadi ada proses yang dijalankan dalam waktu setahun ini gitu ya? Ketika itu ya masih takut-takut, dia kan orang kecil ya, dan ketemu saya baru 2 bulan yang lalu memberikan puasa dan akhirnya saya meminta kepada rumah sakit untuk melakukan tes DNA maternity, yang artinya bahwa sampel A ibu klien kami dan sampel B bayi tidak identik seperti itu, Mbak. Berarti sekarang proses hukum yang tengah dijalani apa, Pak? Ya, kami sudah melakukan laporan kepada Polres Bogor dan sekarang sedang ditindaklanjuti oleh penyidik di unit PPA seperti itu. Dan itu saya kira sudah kami serahkan tugasnya kepada kepolisian. Oke, tapi kalau mungkin sebelumnya sebelum ke kepolisian mediasi dengan pihak rumah sakit begitu, tanggapannya masih sama sekali tidak ada atau ketika pembacaan hasil DNA itu ada mediasi, pihak B juga datang, kemudian pihak kami juga datang seperti sudah ada, tapi tidak ada titik temu karena pihak B merasa bahwa itu adalah anak mereka dan tidak tertukar seperti itu. Oh, jadi pihak yang lain mengklaim bahwa tidak ada yang salah begitu, dia itu tetap anaknya gitu? Ya, betul seperti itu. Tapi kalau dengan pihak keluarga ke rumah sakit juga berkoordinasi kan dengan mencoba untuk menjelaskan bahwa Bu ini tes DNA-nya udah keluar gitu-gitu. Ya sudah. Rumah sakit sudah menjelaskan itu ya, karena sifatnya masih dugaan dan pihak B tidak mau untuk melakukan tes DNA seperti itu. Baik, kalau Bu Siti sendiri, Bu Siti gimana nih Bu, kan sikap yang akan Ibu lakukan karena kan Ibu yang merawat atau keluarga yang merawat anak kandungnya Ibu ini kan nggak mau, ibaratnya nggak mau nggak mau ikut serta gitu ya, nggak mau ikut tes DNA gitu. Gimana Bu? Ya, saya sih berharap semoga membukakan pintu hatinya aja gitu ya, biar dia benar-benar membuka hatinya untuk melakukan DNA, biar kepastian ini tidak berlarut-larut. Jadi kita biar secepatnya beres masalah ini gitu. Tapi mungkin harapannya apa Bu? Ya, untuk harapan itu sih saya menginginkan baik saya kembali, ya seperti yang saya harapkan selama 1 tahun. Saya memang tetap mencari-cari darah daging saya ya. Saya ibaratnya secepatnya dikembalikan anak saya, darah daging saya sekarang juga gitu. Berarti itu artinya Ibu juga rela melepaskan anak yang ada di Ibu sekarang gitu ya Bu? Ya itu udah, kalau misalnya udah ya seperti itu ya, mau gimana lagi, itu kan ibaratnya bukan hak kita dan juga bukan milik kita. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan untuk turut prihatin ya Bu atas apa yang menimpa Ibu dan keluarga. Terima kasih Ibu Siti Mauliah, Ibu korban bayi tertukar, dan juga Pak Rusdi Ridho selaku kuasa hukum dari Ibu Siti. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom Weekend. Salam sehat selalu.